seputar 2022 ya. Bener gak sih kalau misalkan dalam satu hubungan itu hanya satu pihak aja yang salah? Jadi kalau misalkan ada yang namanya cheating ya, perselingkuhan atau sebenarnya ya pokoknya hal-hal begitulah ya, seputar-putar itu aja dalam satu hubungan ya, problem-problem lah dalam hubungan. Ini sebenarnya salah dua-duanya atau ya kan nggak ada yang salah sebenarnya. Nah kan ya. Atau nggak ada yang salah atau salah dua-duanya atau salah satunya. Nah, seru lah ya kalau misalkan kayak gini ceritanya salah-salahan. But anyway ya, daripada kita sibuk nyalain sesuatu yang gak pasti ya, ayo yang pasti-pasti aja yuk. Barengan kita baca dan barengan sama Oracle Card Indonesia kayak gimana sih sebenarnya ya, apa dan bagaimana kisah dari 12 zodiak ini di tahun 2022. Alright teman-teman ya, stay tune in this channel and don't go anywhere. Still on this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, follow, subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright teman-teman ya, kita baca buat teman-teman Aries dan koneksinya dengan 12 zodiak yang lainnya di seputar tahun 2022 ini. Apa sih sebenarnya? Ada apa? Lebay ya. Oke teman-teman, kita baca ya untuk teman-teman Aries karena ini general reading, jadi kita akan baca secara generalnya seperti apa. Belajar dari sini, take a positive side ya, dan belajar dari hal-hal yang positif saja. Oke ya. Oke, untuk teman-teman Aries yang have a relationship dengan teman-teman Aries, udah keluar sendiri nih. Oke, ini ada transformation ya. Ini adalah kartu di mana ada Pluto di Scorpio. Pluto di Scorpio ini membahas tentang apa sih sebenarnya? Pluto ini tentang kebangkitan ya kan, sedangkan Scorpio ini mengenai hal-hal yang selama ini mungkin ditutupi ya, rahasia-rahasia mungkin ditutupi gitu kan. Jadi sepanjang ya kan sepanjang tahun 2022 ini. Untuk teman-teman Aries yang berpasangan dengan teman-teman Aries juga ya, belajar buat kontrol mood ya. Karena ini pengendalian diri ini di tahun 2022 ini penting banget untuk hubungan ini. Aries yang have a relationship dengan teman-teman Aries ya, seperti ini. Kalau misalkan pasangannya berbuat yang kurang baik ya jangan dibalas ke hal yang kurang baik pula gitu. Tapi lebih ke oh ya sudah cukup tahu kayak gitu ya. Belajar pengendalian dirinya di 2022 ini mesti dan sebaiknya jauh lebih baik lagi dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman ya. Belajar untuk lebih terbuka. Scorpio ini berhubungan dengan sesuatu hal yang ditutupi dan sebagainya. Dan ingat satu hal, bahwa apapun yang terjadi, ingat tidak perlu yang namanya kita membalas yang namanya kejahatan atau keburukan dengan keburukan juga. Tapi ya sudah, tidak perlu dibalas teman-teman, karena ingat bahwa yang namanya hukum karma ya kan, ini pasti sangat-sangat berlaku, pakai banget ya di tahun 2022 ini. Belajar kontrol mood, kontrol diri yang baik teman-teman ya, dan belajar untuk lebih terbuka. Ada potensi-potensi ya, potensi-potensi yang mungkin terjadi ini. Mungkin ada rahasia-rahasia yang terkuak di 2022 ini ya. Tapi ya semoga teman-teman bisa menanggapi hal tersebut dengan baik ya. Oke, kendalikan diri ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk solution cardnya ada apa gitu. Alright, kalau misalkan kita tadi lihat ya, ada hal di mana kita mesti belajar buat kontrol diri, kontrol mood yang baik ya. Ini pun juga sama. Ini adalah kartu di mana kita diingetin bahwa akan ada yang namanya perselisihan yang terjadi. Bahkan beberapa teman-teman mungkin ada juga yang perselisihan ini ya berada di ranah hukum juga ada. Jadi ini menurut Dewi Mahati ya. Dewi Mahati ini adalah Dewi yang membahas mengenai keadilan sebenarnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada potensi di tahun ini ya, mungkin di akhir-akhir tahun ini udah kelihatan seperti apa. Tapi ingat, ketika kita menghadapi hal seperti ini ya, tadi udah diingetin di awal, kontrol mood teman-teman ya, kontrol diri yang baik, emosi yang baik ya. Karena segala sesuatu hal atau situasi atau perselisihan yang terjadi ini bisa diselesaikan sebenarnya ya. Dan problem-problem yang mungkin beberapa mengalami masalah hukum dan sebagainya ya, ini
pastinya bisa diselesaikan teman-teman ya. Masalah hukum bisa diselesaikan, sebuah perselisihan juga akan selesai dengan cara yang damai. Jadi yang penting dua-duanya bisa yang namanya negotiable ya, negosiasinya bagus, terus nggak yang namanya mikirin diri sendiri hanya untuk kepentingannya diri sendiri gitu kan. Pasti ini perselisihan juga akan selesai dengan baik ya. Jadi jangan karena emosi terus nantinya malah jadi nggak karu-karuan kayak gitu ya. Ini akan mewarnai seputar tahun 2022-nya untuk teman-teman Aries yang have relationship dengan teman-teman Aries. Jadi belajar untuk kendalikan diri dengan baik, oke ya. Selanjutnya untuk teman-teman Aries yang berpasangan dengan teman-teman Taurus ya. Aries Taurus ada love, oke. Love ini berkaitan dengan apa ya? Ini Venus, planet Venus ini berkaitan dengan cinta juga ya. Taurus berkaitan dengan hal-hal yang nyata. Libra sendiri berkaitan dengan keseimbangan atau keadilan. Nah, belajar ya teman-teman ya, jangan sibuk buat sayang sama orang lain tapi dirinya sendiri nggak disayangi. Sebaliknya juga kayak gitu, jangan sibuk sendiri buat sayang sama diri tapi pasangan dicuekin, ini juga jangan ya. Belajar untuk sayang, belajar untuk melakukan satu hal atau tindakan yang nyata buat hubungan ini ya. Yang terpenting sebenarnya adalah bukan aku sayang sama kamu gitu kan, tapi apakah kamu merasa disayangi sama aku sebagai seorang pasangan. Nah ini yang penting, dan mungkin saja banyak dari teman-teman yang tidak pernah bertanya seperti itu. Semuanya sibuk mencintai dan mencintai, belajar semuanya sibuk melakukan yang terbaik buat pasangannya, tapi nggak pernah bertanya sebenarnya apa sih yang membuat kamu bahagia, sebenarnya apa sih yang membuat kamu merasa dicintai. Nah kadang-kala gitu jadinya nggak nyambung teman-teman ya, kadang-kala kan seperti itu, right ya. Untuk teman-teman di tahun 2022 ini belajar juga buat adil, jangan maunya disayangi terus gitu kan tapi nggak mau belajar untuk menyayangi, jangan maunya dicintai terus ya tapi nggak mau belajar untuk mencintai. Sometimes kita juga perlu yang namanya belajar untuk benar-benar diri, refleksi diri ya, juga melakukan hal yang nyata pula untuk hubungan ini, oke ya teman-teman. Sekarang kita coba lihat untuk solution cardnya ya, ada apa nih. Ini adalah belajar empati. Sebenarnya 2022 ini bisa jadi diwarnai hal-hal dimana kita diingetin jangan sibuk sama hubungan terus gitu kan ya, tapi juga mesti belajar bahwa ada hal-hal juga yang penting ya kan di luar dari hubungan ini pula gitu ya. Jadi kadang-kala kan orang kayak gitu ya, gitu banget gitu ya, kalau udah punya pasangan tuh bener-bener lupa sama sekitarnya, tuh ada gitu yang kayak gitu. Nah ini teman-teman diingetin ya, jadi untuk tetap empati, untuk tetap juga punya kehidupan sosial juga gitu teman-teman ya. Tapi ingat tidak melupakan kewajiban. Artinya kalau emang sudah menikah ya kan, sudah punya suami, sudah punya istri ataupun pacaran pun gitu kan, harus bisa juga untuk mengelola manajemen waktunya dengan baik gitu kan, memanage waktunya dengan baik teman-teman ya. Jadi kayak gitu, oke. Selain itu ya teman-teman ya, ini diingetin pula ya, ada beberapa hal mungkin teman-teman yang sedang mengalami kayak complicated relationship ya, diingetin bahwa mesti tahu gitu kan kapan sih waktunya saya harus kayak gimana, kapan sih waktunya saya harus seperti apa gitu. Cinta ya kan, atau sayang atau apapun lah ya, itu memang penting dalam satu hubungan gitu, tapi tidak yang namanya serta-merta bisa kayak cinta melulu kayak dia harus dia dan dia terus, kayak harus pikirannya harus fokusnya ke sana terus gitu kan dalam satu hubungan. Ada ya kan, ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih besar gitu kan kalau misalkan kita berbicara tentang sebuah cinta gitu kan. Dan kalau dengan kata cinta ini kita malah jadi menyakiti orang-orang di sekitar kita, kita justru menyakiti dia ya kan, pasangan kita, atau justru menyakiti dirinya kita sendiri, ini bukan cinta namanya teman-teman ya. Jadi perlu dipertimbangkan dengan baik-baik ya untuk teman-teman yang sedang mengalami complicated relationship juga ya, belajar untuk mempertimbangkannya dengan baik-baik karena banyak faktor yang pastinya akan berpengaruh banget. Jadi kadang-kala ketika menikah gitu kan ada yang namanya pertimbangan keluarga gitu, ada
beda. Jadi bukan melulu mengenai aku dan kamu gitu kan. Kalau misalkan dijalaninnya udah kuat, udah oke, apapun kata maksudnya sekitarnya ataupun kata orang tua ataupun kata apa, kalau emang udah mantap ya udah mantap. Tapi kalau memang belum teman-teman ya, ini mestinya dipertimbangkan jauh lebih dalam dulu ya. Oke. Teman-teman ya, selanjutnya ada Aries Gemini. Kita baca untuk Aries Gemini ada apa nih? Aries Gemini ada sukses teman-teman ya di tahun 2022 ini. Kalau misalkan kita bicara, ini ada Mercury ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi ya. Perubahan yang terjadi ini mungkin akan terjadi di tahun 2022 ya untuk teman-teman Aries Gemini ya. Jadi bersiap untuk perubahan tersebut dan juga belajar kadang-kala gini. Kita juga mesti ingat bahwa yang namanya berpasangan, punya relationship bukan berarti lalu kita nggak pernah yang namanya me time gitu ya. Ada saatnya ketika sebagai seorang pasangan kita memberikan waktu untuk pasangan kita, me time. Tapi kalaupun dia memutuskan untuk bersama dengan kita me time-nya bareng dan dia merasa bahwa itu pun udah me time dan membuat dia bahagia, ya bagus gitu teman-teman. Tapi kalau enggak ya kadang-kala beberapa orang membutuhkan hal tersebut teman-teman ya. Di tahun 2022 ini ya mungkin ada beberapa teman-teman yang akan punya yang namanya space gitu kan sendiri untuk merenungkan banyak hal ya dalam hubungan ini teman-teman ya. Dan juga punya pasangan bukan berarti lalu kita nggak punya keinginan ya, kadang-kala kan begitu. Tapi ketika dengan punya pasangan kita malah kehilangan mimpi, kehilangan keinginannya kita, ini malah nggak bagus teman-teman ya. Yang ada kalau misalkan punya pasangan itu bisa saling mensupport, akan jauh lebih bagus lagi ya. Di 2022 ini beberapa teman-teman ya diingetin buat apa? Belajar untuk melakukan apa yang ingin teman-teman lakukan, bukan yang misalkan pacarnya pengen ngelakuin kamu gini dong gitu kan atau apa. Kalau nggak sesuai ya nggak serak sama dirinya ya ini bisa dibergenkan, bisa yang namanya dibicarakan dengan baik ya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada masanya dimana juga mesti kayak punya waktu juga untuk berdua ya, selain me time gitu kan ya, punya waktu berdua untuk menghabiskan waktu bersama ini juga bagus ya. Kadangkala perlu untuk yang namanya menjadikan atau menjalin satu relationship yang lebih baik lagi barengan sama pasangan. Oke ya, ingat bahwa satu hubungan itu butuh kerjasama dari dua orang ya, nggak bisa satu orang aja. Alright, solution card ya. Ini love yourself enough to say no others ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang tadi ada yang namanya me time ya teman-teman ya, tapi juga punya waktu buat pasangan juga. Artinya gini, kadang-kala kalau misalkan pacaran gitu kan sibuk sama temennya, sibuk sama hal yang di luar dari hubungan ini, justru malah tidak membenahi hubungan ini. Nah kadang-kala begitu ada teman-teman. Jadi belajar juga untuk tahu lah prioritas mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu ya. Membantu orang tuh sungguh sangat baik banget gitu, tapi kalau misalkan pada saat membantu itu lalu kita menjadikan diri kita jadi capek, lalu hubungan juga jadi berantakan ya, sebaiknya dipikirin lagi teman-teman ya. Seperti itu. Ingat, berpasangan bukan berarti lalu kita kehilangan dirinya kita sendiri. Belajar juga untuk bisa punya waktu untuk dirinya teman-teman sendiri. Ini akan tahun 2022-nya teman-teman ya untuk teman-teman Aries dan teman-teman Gemini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk teman-teman Aries Cancer ya, kita baca untuk teman-teman Aries Cancer ada Secret ya, which is secret is just ini Scorpio di Pluto ya. Scorpio di Pluto sekali lagi tadi ada hal-hal dimana yang berkaitan dengan kebangkitan ya kan, perubahan, masa transisi, masa perubahan Scorpio sendiri ya. Ini berhubungan dengan hal-hal yang mungkin akan terkuak, hal-hal yang mungkin selama ini ditutupi jadi terbongkar gitu kan ya. 2022 ini mungkin ada beberapa hal yang tadinya teman-teman nggak tahu, sekarang ini jadi tahu gitu ya. Tapi semoga ini bisa yang namanya atasi teman-teman dengan baik ya, seperti itu. So
ada kalanya ya sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pasangan, berpasangan itu perlu yang namanya keterbukaan teman-teman ya. Tetapi ya ini ada perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi di tahun 2022 ini. Ada yang namanya hal-hal dimana teman-teman mesti belajar untuk melepaskan, ikhlas ya, ikhlas untuk melepaskan, lalu juga berani untuk melakukan satu perubahan yang besar pula gitu. Ini mungkin udah kelihatan dari mulai sekarang ini ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak berani untuk melepaskan dan selamanya ragu-ragu ya bakalan gitu-gitu terus teman-teman ya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan melakukan perubahan ya kan, apalagi kalau misalkan perubahan ini intinya akan ke arah yang baik gitu kan. Tapi kadangkala ya perubahan itu perlu yang namanya disertai dengan semangat teman-teman ya. Ya seperti itu ya, semangat dan niat yang benar-benar banget gitu ya. Belajar untuk melepaskan di tahun 2022 ini akan diwarnai beberapa hal ya. Berani yuk. Oke, selanjutnya ada alright, belajar untuk lebih empati ya. Kadangkala kita terlalu sibuk sama hubungan doang gitu kan ya, sibuk dengan emosi dan perasaan, kita malah justru nggak empati secara sosial. Nah ini jangan ya, karena kita masih masih makhluk sosial ya kan, masih butuh orang-orang di sekitar ya, kita ya peduli sama lingkungannya lah ya, seperti itu. Jangan sibuk sama emosi dan perasaannya sendiri ya. Memang berat ya kan, tetapi juga mesti belajar untuk melihat dari sudut pandang yang luas pula. Oke ya teman-teman, Aries Cancer ya. Sekarang kita menuju ke teman-teman Aries Leo ya. Aries Leo ada apa nih? Aries Leo ada wisdom ya. Wisdom ini berkaitan dengan apa gitu? Melakukan satu tindakan yang nyata. Taurusnya sendiri sebenarnya berhubungan dengan langkah-langkah yang nyata atau hal-hal yang nyata dalam satu hubungan ya kan. Venusnya sendiri berhubungan dengan cinta ya, seperti itu. Jadi melakukan satu hal yang nyata buat hubungan ini gitu. Jangan sampai di tahun 2022 ya sama mandeknya sama di 2021 nggak ngelakuin apa-apa saking bingungnya gitu kan. Stuck di situ-situ aja, hubungannya nggak jelas pula gitu ya. Setidaknya di tahun 2022 ini teman-teman melangkah ya, melakukan satu hal yang nyata, melakukan satu tindakan yang nyata buat hubungan ini ya. Oke, selanjutnya ada solution card. Solution card ada, nah ya fokus teman-teman ya, fokus. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang namanya sesuatu yang mau dilakukan ya di tahun ini dan memang benar-benar mau dilakuin gitu ya, belajar fokus teman-teman ya. Jangan sibuk mikir doang gitu kan ya, tapi nggak dilakuin gitu. Misalkan teman-teman ya, oke, tahun 2022 ini aku mau yang namanya move on deh gitu kan, aku mau hubungan ini jauh lebih baik lagi. Mungkin tahun ini ngapain, kayak tunangan gitu ya, atau oke, tahun ini mungkin ada yang namanya sedikit perubahan ya ke arah mana gitu kan, mungkin ada pernikahan, hal kayak begitu loh teman-teman ya. Jadi punya sesuatu hal yang mau dituju gitu di hubungan ini, jangan gitu-gitu aja gitu ya, atau jangan stuck di situ-situ aja, ntar nggak kemana-mana, nggak tumbuh dan berkembang gimana, yuk ya kan. Ya, and then stay positive ya teman-teman ya. Belajar untuk prioritaskan hal yang penting terlebih dahulu, dan yang penting ini adalah bertindak ya, seperti itu. Jaga pikiran, perasaan, tindakan ya, dan fokus ke tujuannya teman-teman ya. Fokus hubungan ini mau kemana sih, mau apa sih, mau kayak gimana sih sebenarnya gitu kan. Setelah tahu, lakukan ya, jangan cuma diem aja ya. Di tahun 2022 ini mesti berani untuk lebih bertindak lagi. Oke, selanjutnya ada Aries Virgo ya. Aries Virgo ada emotion ya. Ini ada Mars di Aries. 2022 nya teman-teman ini masih penuh dengan seputar ujian atau hambatan atau problem-problem yang mungkin dihadapi ya. Tetapi untuk hal ini bukan berarti nggak bisa dihadapi ya teman-teman ya. Mars ini adalah planet yang mewakili tentang ujian atau hambatan-hambatan. Tapi ini bisa banget diatasi ya teman-teman ya. Ujian atau hambatan itu sebenarnya nggak pernah dikasih sama alam semesta. Yang ada itu sebenarnya adalah proyeksi dari ketakutan bawah sadar kita sendiri yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan ini gitu kan. Jadi takut-takutan sendiri, aduh nanti kalau kayak gimana gitu ya, tadinya nggak apa-apa, tadinya baik-baik aja, malah gitu kan ya, ada problem-problem yang terjadi. Ini karena apa? Karena memang kita yang menarik hal-hal tersebut untuk hadir atau mampir dalam hubungan ini teman-teman ya, seperti itu.
Kadang-kala juga mesti belajar untuk lebih lentur ya, lebih lembut ya. Jadi tegas tuh bagus. Jadi apa sih? Jadi ini tegas tuh bagus gitu, tapi kalau misalkan jadi kaku ini yang kurang bagus ya teman-teman ya. Belajar untuk lebih lentur, lebih lembut lagi dalam berkata-kata ya kan. Lembut itu bukan berarti lalu jadi aneh gitu ya. Jadi oke, itu bukan lembut ya, itu lambat ya teman-teman ya. Itu berbeda ya. Lembut ini dalam tutur kata ini bisa dipelajari. Semua orang bisa belajar untuk berkata lebih lembut lagi, itu bisa teman-teman ya. Beda dengan karakter ya. Kalau misalkan karakter dengan belajar untuk lebih lembut lagi, ini adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bahas di sini. Oke, dan juga belajar untuk mengakui kesalahan teman-teman ya. Mengakui kesalahan di 2022 ini jangan bawa gengsinya teman-teman. Nggak usah ngeyel-ngeyel ya kan. Karena ada potensi-potensi seperti ini, semakin ngeyel, semakin yang namanya teman-teman semaunya sendiri gitu kan, justru malah banyak yang akan terjadi kayak perselisihan hal kayak gitu ya. Ayo refleksi diri akan jauh lebih baik. Jadi sebelum melakukan sesuatu hal akan jauh lebih baik kalau misalkan teman-teman dipikirin lebih dalam terlebih dahulu ya. Oke, kita coba lihat buat support card ya, solution cardnya. Ada banyak hal di mana teman-teman di tahun 2022 ini juga mesti belajar buat lebih banyak merenungkan banyak hal, lebih banyak tidak berkata-kata akan jauh lebih baik ya, daripada berkata-kata malah salah kemana-mana gitu kan. Yang akan jauh lebih baik kalau misalkan pada tahun ini ya teman-teman banyak refleksi diri. Nah ini pas banget, solution card-nya juga berkata hal yang sama teman-teman ya. Tadi juga belajar untuk mengakui kesalahan, refleksi diri gitu kan. Ini pun juga sama teman-teman ya. Ini lebih banyak pasrah, lebih banyak berpasrah, lebih banyak fokus ke dirinya teman-teman untuk bisa memperbaiki diri. Nah kayak gitu ya. Belajar untuk banyak hal ya di tahun 2022 ini. Jadi adepinnya tuh dengan yang dengan lebih dewasa, dengan lebih legowo, dengan lebih tenang, hal-hal kayak gitu ya. Oke teman-teman, Aries Virgo. Sekarang kita menuju ke Aries Libra ya. Aries Libra ada apa ya teman-teman ya? Aries Libra ada illusion. Oke, Neptunus ini berkaitan dengan apa sih? Ketidakjelasan sebenarnya, hal-hal yang tidak jelas. Jadi 2022 ini hati-hati, sangat hati-hati terjebak ilusi-ilusi. Baik itu ilusi di dalam satu hubungan gitu kan, berhubungan dengan kayak janji-janji manis gitu kan, terus habis gitu kayak yang oke, ditinggal, di ghosting gitu aja gitu kan ya. Ini adalah hal-hal yang bersifat apa sih, illusion, hal-hal yang nggak pasti, hal-hal yang nggak nyata, hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan teman-teman. Hal seperti ini yang mewarnai di 2022. Tetapi ya kan, kalau misalkan kita bisa hati-hati, udah tahu nih ya seperti ini, kira-kira di awal ini udah nggak jelas nih, udah nggak pasti, nggak usah ngasih bunga-bunga di pikirannya teman-teman sendiri gitu. Artinya nggak usah ngasih harapan-harapan untuk dirinya teman-teman sendiri. Kadang kan ada ya dekat sama orang gitu kan, orangnya padahal nggak ngapain gitu kan, ngasih kesempatan atau ngasih harapan mungkin ya sedikit lah, lebih gitu ya, tapi ada juga yang kegeeran, terus habis gitu ngejar-ngejar, terus habis gitu di ghosting, terus bingung sendiri, aku salah apa ya gitu. Nah di dia ya, jangan memberikan harapan sendiri ke pikirannya teman-teman. Even kalau misalkan ini just ini dalam satu relationship, teman-teman ya juga mesti jeli, juga mesti ngerti melihat secara nyata yang terjadi itu seperti apa. Oke, di tahun 2022 ya. Sekarang kita lihat solution card-nya apa sih ya. Coba kita lihat. Solution card-nya ada right. Ini juga sama ya, there is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. So ya teman-teman, gak ada yang namanya perlu diburu-buru gitu, apalagi yang cepet-cepet banget gitu ya. Ini akan jauh lebih baik kalau ya kan, misalkan teman-teman ini belajar untuk lebih tenang, melihat segala sesuatunya itu bukan dengan dari kacamatanya atau pikirannya teman-teman aja, tapi melihatnya itu dari sudut pandang yang luas gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu diburu-buru ya, semua ada prosesnya, dan proses menurut kita yang paling tepat gitu ya. Misal saat ini oke, aku mau sama dia deh gitu, tapi kalau memang alam semesta tidak menghendaki seperti itu, belum menghendaki seperti itu ya, jalannya pasti
ke belak-belok teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan jalannya terlihat bagus gitu ya, terlihat belak-belok gitu, tapi kalau emang alam semesta menghendaki, maka pun akan dipilihkan juga jalan yang benar-benar bisa dipertemukan kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya perlu diburu-buru ya, karena segala sesuatu ini tentunya ya akan terjadi tepat pada waktunya ya. Jadi nggak ada yang perlu diburu-buruin. Hati-hati pula dengan ilusi ataupun harapan-harapan yang teman-teman ciptakan di pikirannya teman-teman sendiri. Oke? Hati-hati dengan hubungan yang tidak nyata juga ya, teman-teman juga mesti tahu ya, seperti itu. Oke? Ini untuk Aries Libra ya. Sekarang kita menuju ke Aries Scorpio. Aries Scorpio ada apa nih? Aries Scorpio ada hope ya. Nah, teman-teman ya, jangan kehilangan mimpinya teman-teman, jangan kehilangan harapan. Even kalau misalkan di tahun 2022 ini kayak masalah percintaan atau relationship ini kayak berasa nggak ada harapan ya, teman-teman ya. Tapi ya tetap semangat apapun yang terjadi, jangan down ya, nggak perlu yang namanya sedih. Ya, no, sedih, kecewa ya kan, itu adalah sesuatu hal yang human lah, manusia banget gitu ya, manusia banget. Jangan berpura-pura kuat tapi padahal remuk redam ya. Nggak apa-apa kalau emang lagi remuk redam, ya udah nggak apa-apa remuk redam gitu ya, nggak perlu yang namanya dikuat-kuatin. Tapi ya jangan terpuruk terus teman-teman ya. Oke. Beri waktu untuk dirinya teman-teman down gitu kan, berapa lama gitu, mesti ngerti juga gitu, jangan setahun dong ya, waktunya kan sayang banget kebuang sia-sia kan setahun buat down gitu. Tapi pikirkan yang terbaik untuk dirinya teman-teman saat merasa down ini ya kan. Dilihat plusnya apa sih, minusnya apa sih kalau misalkan aku down sekarang ini gitu kan. Kalau emang banyak plusnya ya udah down aja gitu kan ya, tapi kalau emang banyak minusnya ya buat apa gitu kan, seperti itu. Jadi jangan kehilangan impian, jangan kehilangan harapannya teman-teman ya. Bangkit bersama dengan orang yang disayangi ataupun tidak ya, tetap kita punya tanggung jawab sama dirinya kita sendiri. Oke ya. Peluang dan kesempatan untuk bisa memperbaiki setiap hubungan ya kan, hubungannya teman-teman di tahun 2022 ini ada. Nah, tergantung sama teman-teman ya, mau apa enggak ngambil peluang tersebut. Oke ya, kita coba lihat untuk solution cardnya ada. Oke, be strong, you are stronger than you think you are, and your strength is your happy outcome ya. Ini ada yang namanya kesabaran ya, kesabaran yang memang harus dilalui dan dilewati di 2022 ini ya, untuk teman-teman Aries Scorpio ya kan. Belajar buat lebih kuat lagi. Kuat ini dalam artian bukan bertahan dan kelihatan kuat ya, pura-pura tertawa padahal hancur remuk redam ya, tadi udah dibahas ya teman-teman ya. Tapi kuat yang sebenarnya gitu, artinya berhubungan dengan kesabaran, berhubungan dengan ketelatenan ya teman-teman juga gitu, pengertian, pemahaman atau memahaminya teman-teman juga. Ini adalah satu kekuatan ya. Kekuatan dalam satu hubungan ini juga penting ya. Kalau misalkan dua-duanya tidak saling kuat secara mental ya, akan menguatkan hubungan ini akan jadi sesuatu hal yang susah ya, bener-bener mewah banget teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dua-duanya masing-masing secara individual mampu menguatkan dirinya masing-masing, maka hubungan ini akan jadi luar biasa banget. Akan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang teman-teman dapatkan. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini untuk Aries Scorpio teman-teman ya. Sekarang kita menuju ke Aries Sagittarius ya. Aries Sagittarius ada apa nih? Ada illusion. Hati-hati terjebak ilusi ya di tahun 2022 ini. Sesuatu hal yang tampaknya nyata padahal tidak nyata. Sesuatu hal yang tampaknya jelas padahal nggak jelas ya. Hal seperti itu teman-teman perlu banget yang namanya melihat kenyataannya yang terjadi itu seperti apa. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah dan memberikan harapan ke pikirannya teman-teman sendiri gitu ya, bahwa hubungan ini baik-baik aja, bahwa begini dan bahwa begini, bahwa dia mencintai aku, bahwa aku mencintai dia dan bla 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 ya. Kudu melihat secara yang nyata teman-teman ya, seperti apa dan kayak gimana. Jangan memberi harapan sama dirinya teman-teman sendiri ataupun bunga-bunga cinta di pikirannya teman-teman sendiri ya. Ya, tar jatuhnya yang sakit siapa ya, teman-teman sendiri gitu ya. Lihat secara nyata, jangan terperdaya sama janji-janji manis yang teman-teman ciptakan sendiri ataupun yang pasangan ciptakan ya. Hal seperti itu, sabar ya.
Segala sesuatu ada waktunya, termasuk dengan kesabaran. Berpasangan ya kan, itu sama dengan kayak apa sih, kayak kayak kita kayak eh, saling membimbing gitu ya. Jadi berpasangan adalah seperti itu, saling membimbing, bukan siapa yang membimbing siapa yang dibimbing gitu ya. Saling membimbing akan jauh lebih baik. Karena apa? Karena yang kenal sama dirinya kita ya diri kita sendiri, yang kenal dirinya pasangan siapa ya dirinya dia sendiri. Dan kalau kita mau mencoba mengerti, berarti kita mesti nanya sama yang punya gitu ya. Yang punya siapa? Ya dirinya sendiri. Kita nanya sama dia, apa sih yang membuat kamu merasa dipahami? Jangan main sama pikirannya sendiri ya. Artinya itu kan sesuatu hal yang gak nyata. Kita sibuk berpersepsi mengenai apa yang terbaik buat pasangan kita. Kita merasa tahu yang terbaik, padahal yang sebenarnya tahu ya dia sendiri. Dan kita juga mesti nanya sama orang yang punya, dia sendiri ya. Sama seperti itu. Ketika dia dengan kita pun juga sama. Jadi saling membimbing adalah kita bertanya ya teman-teman. Jadi bukan main sama pikirannya sendiri atau sama persepsinya sendiri, karena ini akan jadi sesuatu hal yang kayak apa sih, kayak rancu banget gitu ya. Ya, oke. Ini untuk teman-teman Aries, Scorpio ya. Sekarang kita menuju ke Aries Sagittarius, right? Ya, Aquarius. Waduh. Aries Sagittarius ada ini, kalau double ya berarti berkah ya teman-teman ya. Ya, Aries Sagittarius ada love teman-teman ya. Aries Sagittarius ada love, ada Venus, Taurus dan Libra ya. Ini berhubungan dengan cinta ya, dengan cinta, dengan satu hal yang nyata, berhubungan dengan keadilan, dengan keseimbangan. Nah, di tahun 2022 ini teman-teman ya, jangan sibuk untuk oke, aku sibuk dengan persepsinya teman-teman sendiri itu kan sama pasangannya, bahwa untuk mencintai dia aku kudu berbuat seperti ini. Ya sebenarnya yang paling penting adalah bukan aku sayang sama kamu, tapi apakah kamu merasa disayangi sama aku apa enggak gitu ya. Jadi 2022 ini akan jauh lebih baik ya dilewati dengan melakukan satu tindakan yang nyata ya. Mungkin kalau misalkan selama ini sibuk dengan persepsinya masing-masing ya kan, dan sibuk untuk apa sih, mencari cinta gitu kan, membuat dirinya merasa dicintai gitu kan, meminta pasangan untuk mencintai. Nah, akan jauh lebih baik kalau misalkan tahun 2022 ini diisi dengan belajar untuk saling mencintai. Nah, ini akan jauh lebih baik ya teman-teman. Dan juga ada potensi-potensi untuk teman-teman yang mengalami complicated relationship ya, ini barangkali perlu dipertimbangkan ya. Dipertimbangkannya gini teman-teman ya, cinta ya itu nggak melulu mengenai cinta. Ketika kita berrelationship dengan seseorang, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, ada banyak faktor yang terlibat ya, seperti keluarga ya kan. Keluarga pun juga ada orang tua ya, ada yang namanya saudara juga ada, semuanya. Nah, tergantung sama teman-teman ya. Kalau misalkan oke, direstui sih oke gitu kan, tapi kalau misalkan beberapa teman-teman ada yang sedang melawan restu, nah ini perlu dipertimbangkan dengan baik-baik. Kalau dua-duanya kuat ya nggak apa-apa, tapi kalau enggak sebaiknya ini perlu dipertimbangkan. Karena kalau misalkan gap sangat besar sekali gitu kan, dalam budaya, dalam apapun yang ini terlalu besar sekali, kalau dua-duanya tidak siap secara mental pasti berantakan. Tapi kalau siap secara mental, mau di luaran kayak gimana pun berantakannya, tetap yang namanya solid ya solid kayak gitu ya. Oke, jangan maunya dipahamin ya, belajar untuk memahami teman-teman ya. Sebaliknya, jangan maunya dicintai tapi belajar juga untuk mencintai ya. Alright, selanjutnya kita coba lihat untuk solution cardnya ya. Alias Sagittarius ada unconditionally love ya. Ini juga sama teman-teman ya. Kita tadi udah bahas. Ini pun juga keluar kartu yang kurang lebih juga mengajarkan hal yang sama, dimana yang ngejalanin satu hubungan ya, ini adalah teman-teman dan pasangannya teman-teman ya. Ini ada potensi-potensi di mana orang-orang di luar dari hubungan ini ya ikut terlibat gitu. Artinya mungkin ada cemoohan atau dicerita orang kayak gimana itu kan hubungan ini ya. Tapi tergantung sama teman-teman ya, kuat gak secara mental ya. Jangan sampai nanti gara-gara orang cerita A gitu kan tentang hubungan ini, teman-teman jadi berantakan. Nah, ini malah jadi nggak bagus ya. Oke, fokus sama hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa membuat hubungan ini jauh lebih solid nih. Kayak gimana ya caranya ya, seperti itu. Mau kayak gimana orang bicara tuh nggak akan pernah selesai, nggak akan ada habisnya teman-teman ya.
Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ya di sana, wow ada tuh yang di apa namanya, didukung gitu ya, pasangan ini sama pasangan ini, wih kawal sampai apa gitu ya, ada juga gitu ya. Tapi ada juga yang benar-benar kayak dicibir haters luar biasa banget juga ada ya, sama dengan hidup ya. Di tahun 2022 ini mungkin untuk teman-teman Aries Sagittarius ya ada beberapa hal yang ya kurang inilah gitu kan, ada omongan-omongan yang ada sumbang gitu kan. Tapi ya tergantung sama teman-teman dia untuk bisa mengatasi hal tersebut dengan cara apa? Dengan cara yang baik aja ya. Oke, selanjutnya kita ke Aries Capricorn ya. Aries Capricorn ada apa ya? Aries Capricorn ada emotion. Ada Mars di Aries ya teman-teman ya. Ini adalah dimana mungkin ada ujian-ujian ya kan, ada yang namanya hambatan-hambatan di tahun 2022 ini, tapi tenang ya, ini adalah sesuatu hal yang pastinya bisa yang namanya diatasi ya. Adapun cobaan itu bukan berkaitan dengan alam semesta ini memberikan aku cobaan, semua bertubi-tubi datang dan bla 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 bla, bukan ya. Cobaan atau problem-problem yang hadir ya di tahun 2022 ini untuk teman-teman Aries Capricorn, sebenarnya ini berurusan dengan apa sih ya? Dengan proyeksi ketakutannya teman-teman sendiri yang mungkin pada tahun 2022 ini terjadi. Nah seperti itu. Tapi ini bukan sesuatu yang gak bisa diatasi loh ya. Belajar untuk mungkin lebih fleksibel ya, lebih lentur ya. Ini bisa membantu teman-teman jauh lebih baik lah ya untuk hubungan ini di tahun 2022. Dan juga belajar untuk gak ngeyel teman-teman ya, belajar untuk mengakui kesalahan akan jauh lebih baik ya. Refleksi diri pula ya, seperti itu teman-teman ya. Jangan ngeyel-ngeyel lah sama sesuatu hal itu ya. Gak ada yang perlu diayalin ya. Yang ada perlu yang namanya jauh lebih baik dan lebih baik lagi ya. Refleksi diri teman-teman ya. Jangan sibuk nyalain pasangan, jangan juga nyalain diri sendiri pula gitu kan. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan refleksi diri, ini akan jauh lebih baik ya. Untuk hubungan juga baik kan seperti ini. Oke. Selanjutnya coba kita lihat untuk solution cardnya ya. Ada sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin. Kalaupun ada problem-problem yang terjadi ya, sekali lagi itu adalah proyeksi dari ketakutannya teman-teman ya. Sebenarnya kalaupun ini mau dianggap nggak baik juga pastinya nggak baik ya, orang ada problem gitu kan. Tapi kalau dianggap baik pun juga bisa jadi baik. Karena apa? Segala sesuatu problem yang mampir dalam hidupnya kita, dalam satu relationship yang kita jalani, ini pasti ada maknanya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak ada ya, nggak mungkin nggak ada pemahaman secara positifnya tuh nggak ada. Nggak mungkin gitu loh ya. Oke, diatasi dengan baik ya, nggak usah ngeyel-ngeyel di tahun 2022 ini. Yang jelas banyak-banyak refleksi diri akan sangat membantu supaya hubungan ini jauh lebih oke, kayak gitu ya. Oke. Sekarang Aries Aquarius ya, kita ke Aries Aquarius. Ada transformation. Alright, ada transformation. Ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya ya? Ini Pluto di Scorpio ya, tentang transisi atau masa-masa perubahan, tentang sesuatu hal dimana mesti belajar lebih terbuka ya, nggak usah ada rahasia-rahasiaan gitu kan. Apalagi kalau misalkan dalam satu hubungan ya teman-teman ya, rahasia ya pikirnya tuh baik gitu ya supaya nggak menyakiti. Tapi justru kalau misalkan pasangan kita tahu dari orang lain ya, itu justru akan sangat menyakiti sekali gitu ya. Ada rahasia-rahasia yang mungkin di tahun 2022 ini juga terbongkar gitu kan, atau akhirnya kita ketahui gitu ya, terbuka, terkuak. Tapi bukan berarti lalu kita mengatasi sesuatunya itu dengan emosi ya. Di tahun 2022 ini apapun yang teman-teman ketahui ya, terkuak lah ya. Belajar untuk kendalikan diri teman-teman ya, kendalikan moodnya teman-teman juga ya. Jangan dibalas sama sesuatu hal yang kurang baik, tapi balaslah dengan kebaikan. Karena ingat bahwa yang namanya hukum karma itu tetap yang namanya berlaku ya. Oke, selanjutnya ada belajar untuk lebih terbuka. Ini sama ya teman-teman ya. Ini juga sama. Ini kalau misalkan kita lihat ya, gambarnya pun ada di cakra tenggorokan, yang dimana kita mesti belajar speak up gitu ya. Belajar untuk lebih banyak terbuka, lebih banyak bicara. Karena misalkan kita tutupi satu hal, kita pasti akan cenderung nutupin dengan hal yang lain pula gitu. Dan ini yang akan yang memicu yang namanya
ketidakterbukaan, ya tertutup banget gitu ya. Kalau dua-duanya tertutup, nyembunyiin sesuatu, kan hubungan ini mau jadi apa gitu ya. Ya, seperti itu teman-teman ya, belajar ya untuk lebih terbuka lagi, lebih bicara ya, speak up di 2022 ini supaya jadi baik gitu ya. Jadi nggak ada potensi-potensi yang kayak gimana gitu ya. Ya, tidak ada yang bikin swing mood ya, dan juga misteri-misteri kayak gitulah ya. Lelah loh kalau misalkan di satu hubungan yang penuh dengan kerahasiaan itu kan capek banget ya. Oke. Di Aries Pisces ya, Aries Pisces ada Scorpio di Pluto, teman-teman, ada secret ya, belajar untuk melepaskan ya di tahun 2022 ini. Ada banyak hal ya dimana kita mesti mampu ya untuk belajar melepaskan hal yang toksik dalam hidupnya kita ya, terutama pada relationship yang kurang baik ya. Artinya bukan orangnya yang dibuang gitu ya, tapi bukan relationshipnya yang selesai, finish, we over, and then kita putus gitu kan ya, bukan gitu juga. Tapi kalau misalkan ini pun mau dijalani berdua, as long as dua-duanya bisa yang namanya lebih terbuka ya kan, dua-duanya bisa yang namanya memegang komitmen masing-masing ya, ini akan jadi hal yang bagus ya. Tapi ini ada potensi melepaskan sih teman-teman ya. 2022 ini ada potensi teman-teman melepaskan sesuatu hal yang memang benar-benar harus dilepaskan gitu kan, dan berani untuk melakukan perubahan besar kayak gitu sih ya. Jadi ada potensi seperti itu melepaskan, tapi tergantung sama teman-teman ya, mau seperti itu apa enggak. Ya, ada transisi, perubahan, transformasi ya, dan juga untuk melepaskan satu hal. Nah, ini juga sama nih, berani apa enggak ya. Ini tentang keberanian ya. Keberanian, kadang-kala gini, ketika kita mau melakukan sesuatu hal dan kita ragu-ragu, justru kita malah nggak ngelakuin apa-apa teman-teman ya. Sama 2021 kemarin, mungkin teman-teman mau ngelakuin apa tuh kayak ragu, kayak bingung, kayak bimbang, nggak berani, nanti takutnya. Padahal sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau dan berani ya untuk bisa keluar dari zona yang membuat teman-teman terkungkung ya, ini akan jadi hal yang benar-benar teman-teman keluar dari hal yang toksik gitu kan, dan bisa mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan di masa transisi atau masa perubahan ini dengan baik banget teman-teman ya. As long as teman-teman berani ya, semua itu pasti ada resikonya pastinya teman-teman ya, tapi tergantung sama teman-teman berani apa enggak ya kan, untuk untuk membuat resikonya itu menjadi tanggung jawabnya teman-teman sendiri. Oke ya, ini untuk teman-teman Aries Pisces. Sekarang kita udah selesai semua. Oke, udah 12 zodiak ya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman yang have a relationship ya. Nanti kapan-kapan kita buat yang single ya. Ya, setahun 2022 ya, atau ikut yang kemarin yang 2022 ya, bacaan 2022, cek ya playlist ya teman-teman ya. Oke, teman-teman Aries ya, semoga bacaan ini membantu dan bermanfaat buat teman-teman buat melangkah ya nantinya di relationship ya, supaya jauh lebih baik lagi relationshipnya. Oke ya. Kita perlu nggak bacain untuk relationship secara umum? Nggak usah ya, coba lihat di playlist yang 2022, bacaan 2022 ya. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye. Have a great year.